7. Menjalankan rencana. Hari ini, aku dan laki-laki yang bersedia membantuku akan bertemu. Aku menunggunya di tempat yang telah kami janjikan sebelumnya. Setelah dia sampai, dia tampak tercengang memandangku. Mentari, dia menyalamiku sambil menatapku tidak berkedip. Mas Surya, aku langsung memeluknya karena merasa sangat merindukannya. Dia menyambut hangat pelukanku dan aku merasa nyaman dalam dekapannya. Bagiku, dia sudah seperti seorang kakak. Walaupun awalnya dia tidak terima kalau aku tidak bisa menganggapnya lebih dari itu. Dia sangat sedih saat aku menolak pinangannya dulu. Aku dengan yakin lebih memilih Mas Damar. Dia Mas Surya, laki-laki yang sangat mencintaiku. Ayah dulu menjodohkan kami berdua. Dia anak dari sahabat karib ayah yang sangat sering berkunjung ke rumah orang tuaku. Ayah sudah menganggapnya seperti anak sendiri karena dia selalu menunjukkan rasa hormat dan sayang kepada keluargaku. Saat aku menolaknya untuk menjadi pendamping hidup, akhirnya ayah mencoba menjodohkannya dengan Bulan, kakak sepupuku. Namun, dia tidak bersedia menerima rencana ayah. Dia jujur mengatakan kalau dirinya hanya mencintaiku. Semenjak penolakan Mas Surya, Kak Bulan belum membuka diri untuk mencintai laki-laki lain. Terus terang, aku merasa bersalah atas apa yang terjadi terhadap Kak Bulan. Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena cinta tidak dapat dipaksakan. Ayo duduk, Mas. Aku meminta Mas Surya duduk setelah kami melepas pelukan. Kamu kenapa kurus gini? Tanyanya sembari menghempaskan tubuh ke kursi. Mungkin karena aku banyak mikir, Mas. Untuk apa lagi sih kamu mempertahankan laki-laki bejat itu? Aku juga udah gak kuat, Mas. Tapi aku takut dengan kondisi ayah sekarang. Ayah kenapa? Bukannya kemarin kamu bilang ayah dan ibu baik-baik saja? Dia tampak panik mendengar penuturanku. Sebenarnya ayah kurang sehat, Mas. Ayah sakit apa? Kakinya sering kambuh akhir-akhir ini. Kasihan ayah. Nanti aku mampir deh ke sana. Aku merasa lega karena dia tetap menunjukkan rasa perhatiannya terhadap ayah. Terima kasih, Mas. Kamu gak perlu berterima kasih karena beliau juga ayahku. Terus, kapan kita menjalankan rencana kamu? Pertanyaan itulah yang ingin kudengarkan dari mulutnya. Aku akhirnya menjelaskan tentang rencana yang akan kami jalankan. Aku sudah tidak sabar melihat dia mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan kepadaku. Besok kita udah mulai menjalankan rencana kita, Mas. Saranku kepada Mas Surya. Oke, apa yang harus aku lakukan besok? Tampaknya Mas Surya sangat antusias dengan rencana yang telah aku utarakan. Kamu ikutin tuh si pelakor. Setelah dia pulang dari sekolah, dia ngajar di sekolah milik keluarga Mas Damar. Ini orangnya. Aku menunjukkan foto Tia di ponselku. Maksudnya, mulai besok aku mengamati gerak-geriknya ya? Iya, Mas. Namanya Tia. Kami saling kenal sejak duduk di bangku SMA, hingga akhirnya bersahabat. Kenapa dia setega ini padamu? Dia berusaha menghancurkan rumah tangga sahabatnya sendiri. Aku juga gak tahu, Mas. Tapi waktu SMA, dia mengaku mengagumi Mas Damar. Tapi semua itu udah gak penting lagi bagiku. Karena tujuanku sekarang hanya ingin melihatnya merasakan penderitaan yang kualami. Apa kamu yakin hanya Damar yang dekat dengan saya saat ini? Aku tidak percaya jika dia tidak memiliki kekasih sebelum selingkuh dengan Damar. Ternyata apa yang aku pikirkan selama ini juga ada dalam pikiran Mas Surya. Itu yang aku ragukan selama ini, Mas. Kenapa tebakan kita sama ya? Mungkin kita jodoh. Maaf, bercanda. Udah dong, Mas. Jangan bahas itu lagi. Yang paling penting sekarang fokus dengan rencana yang akan kita jalankan. Aku mengajak Mas Surya untuk serius.
Aku tahu persis apa yang ada dalam pikiran Mas Surya. Aku sangat mengerti betapa besar rasa cintanya kepadaku hingga saat ini. Dia bahkan pernah bersumpah tidak akan mungkin mampu mencintai wanita selain diriku. Sekarang rasa bersalah itu makin nyata bagiku. Dulu, aku sangat tega menolak pinangannya dan lebih memilih Mas Damar yang telah bertahun-tahun lamanya menjalin hubungan denganku. Saat itu, tidak ada perasaan lebih yang bisa kuberikan kepada Mas Surya. Aku menganggapnya hanya sebagai kakak. Hati dan jiwaku sangat yakin kuserahkan kepada Mas Damar. Kenapa penyesalan datangnya di belakang? Setelah aku membina rumah tangga dengan laki-laki yang kuanggap mampu memberiku kebahagiaan, seketika harapan itu sirna. Justru sekarang aku harus menceritakan penderitaan yang kualami kepada laki-laki yang telah kusakiti. Dia tidak memiliki dendam sedikit pun. Bahkan dia mengaku ikhlas mendukung dan membantuku untuk mendapatkan keadilan. Keesokan harinya, Mas Surya memberikan informasi kalau dirinya telah mengikuti Tia setelah pulang kerja. Dia menyampaikan bahwa tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan karena Tia langsung pulang ke rumahnya. Mas Surya mengatakan kalau dia tetap akan melanjutkan pengintaian pada hari berikutnya. Hari pertama hingga kelima, tidak ada yang mencurigakan sama sekali, karena Tia tetap bersikap seperti hari-hari sebelumnya. Hari ini merupakan hari ke-6. Aku menantikan informasi terbaru dari Mas Surya. Tiba-tiba terdengar suara panggilan masuk dari ponselku. Terdapat nama Mas Surya di layar. "Halo Mas," sapaku. Menjawab panggilan masuk dari Mas Surya. "Halo Mentari," sahut Mas Surya dari seberang. Suaranya terdengar serius hingga membuatku makin penasaran. "Kamu di mana, Mas? Ada info apa hari ini?" Tanyaku dengan semangat. "Aku sekarang lagi di depan hotel." "Di depan hotel? Ngapain, Mas?" "Aku melihat dia dengan seorang siswa memasuki hotel. Tapi sepertinya siswa itu mengganti pakaiannya di dalam mobil Tia. Karena aku lihat tadi mereka memasuki mobil dari sekolah. Siswa yang bersama Tia masih memakai seragam." Mas Surya menjelaskan tentang apa yang dia lihat. "Terus, mereka sudah memasuki hotel?" "Udah, tapi tadi aku sudah mengambil foto mereka saat masih di sekolah hingga sampai di hotel." Aku bangga dengan tindakan Mas Surya. Dia sangat tahu apa yang harus dia lakukan. "Bagus, Mas. Kirimin fotonya ke aku ya." "Oke." Aku melihat foto yang telah Mas Surya kirimkan kepadaku. Terlihat jelas wajah Tia dan laki-laki memasuki sebuah hotel. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan di hotel? Kenapa Tia harus menjerat anak yang masih sekolah? Sungguh sangat disayangkan. Sikap Tia ternyata tidak sebaik yang kukira. Dulu di mataku, dia baik dan bahkan sangat jarang dekat dengan yang namanya laki-laki. Perubahan yang dia tunjukkan benar-benar drastis. Dia dengan tega menikah dengan suamiku, dan sekarang ternyata dia juga mengkhianati Mas Damar yang sudah berstatus sebagai suaminya. Apa sebenarnya yang dia inginkan dari semua pengkhianatan ini? Jika dia ingin mendapatkan kepuasan dan melampiaskan hasratnya, kenapa harus merusak kehidupan orang lain? Perbuatannya benar-benar sudah tidak bisa lagi dimaafkan. Dia harus mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang dia lakukan. Bagaimana perasaan Mas Damar jika dia mengetahui perbuatan wanita yang dia banggakan di belakangnya? Mungkinkah dia masih mempertahankan wanita seperti Tia? Seorang Tia ternyata tidak lebih dari wanita yang tidak memiliki harga diri, karena bersedia menjajakan apa yang dia miliki kepada orang yang ingin menikmatinya. Perbuatan yang dia lakukan telah merendahkan martabatnya menjadi seorang wanita. Wanita yang seharusnya disayang, disanjung oleh suaminya, bukan suami orang lain dan bahkan suami sahabatnya sendiri. Aku berjanji pada diri sendiri, Tia akan menerima apa yang telah dia lakukan. Bahkan mungkin balasan itu akan jauh lebih sakit dari yang aku rasakan. Sekarang aku makin berani menentang kekasaran Mas Damar. Aku bukan lagi Tari yang selalu sabar untuk disakiti. Saat ini,
Aku mentari yang penuh semangat untuk memancarkan sinarnya. Tari, buka pintunya. Mas Damar menggedor-gedor pintu kamarku. Aku tidak berkutik sedikit pun. Aku tidak menjawab panggilannya, karena bagiku sekarang dia tidak lebih dari laki-laki tidak memiliki perasaan. Aku ini suamimu, dan kamu wajib memenuhi hakku. Buka pintunya. Suaranya makin terdengar keras, memintaku membuka pintu. Akan tetapi, aku tetap diam dan tidak menghiraukannya. Terserah dia mau bilang apa. Yang pasti aku tidak ingin lagi melaksanakan kewajiban sebagai istri bersamanya. Dia tidak berhak lagi mendapatkan pelayanan dariku. Dia dengan kasar telah menyakitiku secara lahir dan batin. Dia lebih baik mendapat pelayanan dari Tia, wanita kotor yang dia banggakan. Kekuatan yang aku peroleh saat ini tidak luput dari kalimat semangat yang Mas Surya ucapkan kepadaku. Kamu jangan rapuh ya, harus tetap semangat. Ada aku yang selalu membantumu. Kalimat itu membuatku merasa lebih tenang. Terima kasih atas semua kebaikan yang kamu lakukan pada aku, Mas. Kamu tetap bersedia membantuku walaupun dulu aku sudah menyakitimu. Jangan ucapkan lagi kalimat itu dan jangan merasa bersalah. Aku sudah ikhlas dengan apa yang terjadi di masa lalu. Aku selalu berusaha berpikir positif. Mungkin saat itu kamu ditakdirkan bukan untukku. Sekarang kamu harus fokus dengan apa yang kamu rencanakan. Segera ambil keputusan yang terbaik dan yang terpenting. Jangan sampai ayah dan ibu tahu apa yang telah menimpa hidupmu. Dia masih tetap peduli terhadap orang tuaku. Apa yang dia lakukan membuatku makin merasa bersalah kepada ayah. Dulu dengan yakin, aku telah menolak permintaan ayah untuk menikah dengan Mas Surya. Mana mungkin Tari menikah dengan laki-laki yang tidak Tari cintai. Hanya Mas Damar yang mampu membahagiakan Tari ya. Aku begitu yakin dan percaya mengucapkan hal tersebut kepada ayah kala itu. Terserah kamu aja nak, kamu yang akan menjalani. Jika memang Damar yang terbaik menurutmu, ayah bisa apa? Ayah hanya ingin putri ayah mendapat kebahagiaan. Itu sudah pasti ayah. Ayah begitu baik dan menerima keputusanku. Walaupun sekarang keputusan itu telah menghancurkan hidupku. Ternyata apa yang ayah khawatirkan selama ini sungguh benar terjadi. Kebahagiaan yang Mas Damar berikan kepadaku hanya sementara. Karena kenyataannya sekarang dia dengan tega menghina dan mencampakkan diriku begitu saja. Aku tidak akan tinggal diam. Mas Damar harus mendapatkan balasannya. Pembalasan seperti apa yang akan Tari berikan kepada Damar?